Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di tutorial web developer, di mana topik kita kali ini adalah mengenai print screen atau print elemen HTML di halaman website kita dengan mudah dan simple menggunakan sebuah JavaScript library yaitu Print.js. Nah, jadi yang akan di cover di pembahasan kali ini adalah pertama-tama mulai dari kita setup project Laravel kita, karena kita menggunakan tools Laravel. Kemudian kita akan mengimplementasikan template luar. Kita akan pasangkan template tersebut di project Laravel kita. Kemudian setelah itu kita akan memasang JavaScript library print.js dan kita akan mencoba untuk melakukan print elemen HTML di halaman website kita. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita akan setup untuk project Laravel kita. Sini, pertama-tama kita hidupkan dulu untuk SAM-nya. Oke. Setelah itu kita ke terminal, masuk ke directory tempat kita akan membuat project Laravel kita. Kemudian buat project Laravel menggunakan Composer. Kita tunggu sejenak proses pembuatan project Laravel-nya. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke directory project Laravel yang baru saja kita buat. Dan kita jalankan Visual Code kita. Seperti belum terdaftar, jadi kita buka manual saja. Oke, ini project Laravel yang baru saja kita buat. Sekarang kita jalankan Artisan Serve untuk melihat apakah ada error di project Laravel yang baru saja kita buat. Coba buka di browser. Ya, sudah berhasil. Project Laravel yang baru saja kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memasang template yang sudah jadi sebelumnya ke project Laravel kita. Nah, saya asumsikan untuk teman-teman sudah punya template. Jadi template sendiri itu adalah contohnya sebagai berikut. Di sini saya sudah download template-nya.
Jadi dia sudah punya file HTML-nya, kemudian JavaScript-nya, CSS-nya. Ini bisa kita download secara free di banyak website. Tinggal kita cari untuk template, misalnya template Bootstrap atau semacamnya, kemudian kita download. Kemudian isinya adalah sebagai berikut. Ini kalau kita coba buka, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk contoh template yang akan kita gunakan di tutorial kali ini. Nah, sekarang bagaimana cara memasangnya di project Laravel kita? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita ganti dulu untuk namanya supaya mudah nanti kita memanggilnya di project Laravel kita. Misal kita beri nama template. Setelah itu kita klik copy. Kemudian kita copy secara manual masuk ke dalam project Laravel kita, masuk ke dalam file folder publik. Nah, di sini tinggal kita pastekan. Sampai kita pastekan di folder publik, karena folder publik ini adalah tempat kita menyimpan file-file yang akan berinteraksi langsung di browser kita nantinya dengan user yang menggunakan atau mengunjungi website kita. Nah, di sini kita perlu mengingat-ingat untuk nama foldernya yaitu template. Kemudian setelah itu kita buka untuk halaman yang akan kita kita pasangkan. Misal di sini kita ingin memasangkan halaman indeks ini. Nah, kemudian atau mungkin kita pasangkan halaman tabel saja karena kita mau mencoba printnya nanti dalam bentuk tabel. Nah, jadi di sini tabel. Kemudian teman-teman klik kanan, kemudian pilih view page source. Nah, kemudian copy semuanya dan masuk ke project Laravel kita, masuk ke bagian resource, kemudian view. Sini buat view baru, namanya bebas terserah. Kita beri nama index. Kemudian pastekan text source yang sudah kita copy sebelumnya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah mengganti semua folder directory yang tercantum di sini dengan merutingkannya terlebih dahulu ke alamat project Laravel kita menggunakan salah satu magic Laravel yaitu aset. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, dia di sini seperti ini. Ini adalah dia merouting ke project yang merouting ke dalam folder tempat asli dia sebelumnya. Tapi karena kita sudah memasukkannya ke dalam project Laravel kita perlu merouting ulang agar dia bisa masuk ke dalam tujuan yang benar di sininya. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita berikan di sini aset. Nah, untuk yang seperti ini tidak perlu kita routing ulang karena dia ini merupakan link eksternal. Jadi untuk link eksternal ini dia tidak berubah karena link eksternal berarti sudah ada link fix sebelumnya di eksternal dari project folder kita. Nah, untuk link-link yang sifatnya internal kita perlu mengubah dengan menggunakan salah satu tools Laravel yaitu asset. Penulisannya sebagai berikut. Ya, dengan kita menggunakan tools asset ini dari Laravel akan otomatis meroutingkan eh, path ini ke dalam folder publik di project Laravel kita. Oh iya, jangan lupa sebelumnya karena kita meletakkannya di dalam folder template, maka sebelumnya kita harus memberikan path tambahan yaitu folder template. Itu di bagian head, kemudian di bagian bawah juga perlu kita pasang.
Apabila kita tidak melakukan hal ini, nantinya semua paket yang ada di sini seperti CSS atau JavaScript-nya tidak akan berfungsi. Jadi kita di Project Laravel kita ini hanya akan menampilkan HTML tanpa CSS dan tanpa JavaScript. Hanya berupa tulisan saja biasanya. Jadi selesai untuk ininya. Kemudian jangan lupa untuk di bagian root, karena ini untuk secara default dia akan mengarahkan ke view welcome. Kita ganti terlebih dahulu untuk ke view yang baru kita buat, yaitu view index root web. Di sini dia otomatis ke welcome. Kita ganti ke index. Nah, kemudian kita load ulang halaman Laravel kita. Ya, sudah berfungsi dengan baik. Ini selesai untuk tahapan kedua. Kemudian tahapan selanjutnya adalah memasangkan pakai library JavaScript yaitu Print.js. Pertama-tama teman-teman bisa buka dulu. Kita ulangin dari Google. Teman-teman bisa buka saja, bisa search Print.js. Nah, kemudian pilih yang Crably.com ini. Nah, di sini ini adalah website resmi dari Print.js. Di sini full dokumentasi full bisa teman-teman lihat di sini. Eh, di sini untuk Print.js ini memang dia sebuah paket dari JavaScript untuk bisa melakukan print HTML dari halaman website kita. Gini, kita ke bagian HTML printing ya. Di sini HTML printing. Jadi di sini ada contohnya. Semisal ini adalah elemen HTML dari website ini. Itu adalah sebuah form, ada name, email, dan message. Bila diklik print, maka dia akan tombol muncul muncul perintah printing beserta form yang sudah yang ada di atasnya ini. Jadi berupa elemen form yang sudah dituliskan di dalam website tersebut. Ini. Nah, ini nanti yang akan kita buat dan akan kita pasang di project yang baru kita buat sebelumnya. Caranya adalah bagaimana? Di sini ada dokumentasinya, jadi kita ke bagian bawah. Nah, di sini bagian download and install. Jadi untuk menginstal JavaScript library ini ada beberapa cara. Pertama-tama bisa menggunakan npm, kemudian bisa menggunakan yarn, kemudian bisa juga menggunakan CDN. Nah, yang paling mudah sendiri adalah menggunakan CDN. Karena untuk CDN ini kita hanya perlu menempelkan menempelkan link ini ke dalam website kita. Kemudian kita bisa menggunakan library ini. Caranya adalah bagaimana? Caranya sebagai berikut. Ini untuk link CDN-nya, dia berupa JavaScript dan juga CSS. Jadi langsung saja kita kopikan. Kita masuk ke halaman yang ingin kita gunakan untuk bisa melakukan print HTML printing. Kemudian kita ke arah head-nya. Nah, kita letakkan di bagian head-nya di sini. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi caranya adalah kita menggunakan TypeScript. Hmm. Kemudian versi. Kemudian kita pastekan. Nah, ini caranya.
untuk bagian JavaScript-nya, kemudian kita kopikan juga untuk bagian CSS-nya. Sama caranya, kita buat teks script terlebih dahulu, kemudian alamatnya, terus tekan di sini. Nah, di sini di project Laravel kita sudah terpasang library JavaScript print.js-nya. Terus lalu bagaimana caranya kita bisa menggunakannya untuk print elemen HTML dari website kita. Caranya adalah sebagai berikut. Kita kembali lagi ke bagian dokumentasi, kemudian kita navigasikan ke arah atas. Sini adalah contohnya. Nah, kita coba untuk melakukan print dengan contoh yang mudah terlebih dahulu, yaitu di sini. Caranya adalah menambahkan pertama-tama kita tambahkan button print.js-nya dulu di sini. Kita copy saja. Terserah untuk meletakkannya di bagian mana saja. Ini kita letakkan di sini. Kita letakkan di atas tabelnya saja. Kita cek dulu untuk letaknya di project kita bagaimana. Ini untuk tombolnya. Kemudian selanjutnya kita berikan ID-nya karena di sini dia akan merujuk kepada ID. Nah, di sini ada ID-nya. Kita perlu memasangkan ID-nya ini di bagian elemen HTML yang mau kita lakukan print. Kita copy ID-nya. Nah, ini untuk kita coba dulu terlebih dahulu. Ini apabila ID-nya belum kita pasangkan, dia tidak akan menghasilkan apapun. Nah, kita coba sekarang di bagian, karena kita coba untuk print table-nya. Sini untuk ID-nya kita ubah. Ini berikut. Kita reload. Dan kita klik print. Dia sudah bisa untuk print table kita karena dia merujuk kepada ID di mana elemennya itu disematkan seperti itu. Tidak harus di table, tapi di bagian mana saja sebetulnya bisa. Jadi kalau kita coba lagi di tempat lain, coba pindahkan misalnya di bagian sini, misal kita reload. Nah, sekarang ada tambahan lagi print form-nya. Karena print form ini di dalam div yang kita masukkan ID-nya tadi. Seperti itu. Jadi sekian untuk tutorialnya. Sudah selesai. Kita coba pasangkan print.js-nya. Jadi untuk print.js ini sangat berguna sekali. Untuk kita bisa menghandle apabila semisal kita punya klien yang ingin dokumennya bisa di-print, bisa di-print secara cepat dan secara mudah. Ini sangat berguna sekali untuk bisa kita aplikasikan di project kita. Daripada kita harus membuat fungsi yang lebih susah, yang lebih rumit, saya sangat merekomendasikan library ini. Apalagi library ini bisa kita gunakan secara free. Mungkin sekian untuk tutorial singkatnya. Saya mohon maaf apabila di tutorial singkat ini ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Apabila ada saran, masukan, atau ada bahan yang ingin didiskusikan oleh teman-teman, saya sangat terbuka. Terima kasih sudah menonton. Eh, Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.